Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Tanyakan ke partai. Silahkan tanyakan saja ke partai politik. Tanyakan Bu Puan. Silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas. Tujuannya apa? Al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas. Taghyirul munkar bil munkar, kaidah nih. Taghyirul munkar bil munkar saufa yusabbib al munkar al akbar. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. PK masa tanyakan ke saya. Kaget. Para ulama yang lurus, dari manapun dan apapun latar belakang mereka, termasuk dari kalangan para zuhad, mereka terbukti telah menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan umat dan rakyat ketika menghadapi kezaliman dan kesewenang-wenangan para penguasa. Adalah sebuah sangkaan yang sangat keliru jika para ulama yang identik dengan kezuhudan, mereka hanya sibuk dengan urusan hati, memilih uzlah, lalu mengabaikan kepentingan orang banyak, apalagi diam terhadap kemunkaran yang merajalela yang dilakukan oleh para penguasa. Salah satu contohnya adalah ulama besar yang menjadi panutan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dalam riwayat telah terbukti berkali-kali mengkoreksi kesalahan para pemimpin dan menentang kesewenang-wenangan para penguasa terhadap rakyatnya. Dalam sebuah riwayat yang terkenal, misalnya disebutkan dalam kitab Miratuz Zaman fi Tawarikhil A'yan, dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkhutbah dan dari atas mimbarnya dia menegur langsung khalifah saat itu karena dianggap penguasa kala itu telah memutuskan sebuah keputusan yang dianggap zalim. Khalifah Al-Muqtafi telah terbukti mengangkat beberapa pejabat-pejabat yang terbukti mereka ini tidak kompeten dan telah tersebar luas keburukannya. Di hadapan ribuan pasang mata, dengan lantangnya sang imam berkata saat itu, "Wallaita 'alal muslimin a'dhamal zalimin, wa ma jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin." Engkau telah mengangkat untuk memimpin kaum muslimin orang-orang yang telah terbukti kezalimannya. Maka apa jawabanmu wahai khalifah ketika engkau nanti ditanya oleh Tuhan semesta alam? Mendengar teguran sang imam ini, khalifah tidak baper, apalagi sampai gusar, kemudian mengecap Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan makar dan dituduh sebagai ulama radikal. Tapi justru sang khalifah menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan kemudian berjanji akan memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Di sini pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan, bahwa jalan memperbaiki kekuasaan yang bengkok, itu bukan hanya lewat nasihat diam-diam atau sekedar mendoakannya. Ada kalanya diperlukan ketegasan para ulama dalam menyampaikan fatwa mereka, karena sesungguhnya para ulama adalah penyambung lidah umat untuk disampaikan kepada para pemimpin-pemimpinnya. Minimal dengan hal ini, para umaro akan tahu bahwa ulama-ulama mereka tidak terbeli, seperti halnya keadaannya para penjilat yang telah menjual diri dan agamanya kepada para penguasa.